melewati. Bapak Ibu, saya belajar dari kegagalan saya. Strategi kita kerja sebaik mungkin. Bapak Ibu, saya kepengen sharing mengenai apa yang bisa saya pelajari dari buku Be The Winner dari Tarmisi Yusuf. Buku ini cukup baik, kita bisa pelajari. Saya akan berikan beberapa guideline ini untuk beberapa leader begitu ya. Meli bisa maju ke depan untuk mewakili Elizabeth Gilasari di sini. Kemudian Pak Andi Buyanto, Pak bisa bantu cuma untuk leader aja. Untuk Pak Andi Buyanto, untuk ini ada satu depan. Loh, aja ngomong Pak, ini lebih gampang Bapak Ibu. Ya. Kalau kita punya dream yang besar, itu ada baiknya kita visualisasikan. Misalnya, hari ini saya kepingin sharing sedikit dua step yang membuat Bapak Ibu bisa berhasil dari 10 step yang kita harus pelajari. 2 step dari 10 step yang kita pelajari untuk mencapai posisi paling puncak. Nah, kita perlu belajar sedikit mengenai apa yang kita harus persiapkan dari tujuan. Kita harus memiliki persiapan, kita harus memiliki lingkungan, komitmen, aktif dan dinamis, komunikasi, konsentrasi, fokus, disiplin, sinergi, dan evaluasi. Bapak Ibu, dalam segala segi apapun, kita akan melewati hal yang seperti demikian. Contoh, kalau Bapak Ibu si Ani ingin membuat nasi goreng untuk sarapan pagi, dia harus menetapkan tujuan, betul nggak? Padahal ini hal yang simpel. Tujuannya apa dia yang harus tetapkan? Dia pergi ke dapur atau ke pasar, boleh ke pasar untuk mempersiapkan. Kemudian persiapan apa yang harus Ibu Ani lakukan untuk membuat sebuah nasi goreng untuk sarapan pagi keluarga? Dia harus beli apa? Nasi. Betul. Nasi, apalagi? Ayam, bawang putih, minyak goreng, apalagi? Sote, betul. Kalau nggak ada sote susah, wajar. Apalagi? LPG, kompor, piring, apalagi? Sendok, garpu, apalagi? Kerupuk, apa? Timun, bawang goreng, apalagi? Minyak saus, apalagi? Garam, apalagi? Raja rasa, oke, termasuk bumbu ya. Setelah itu lingkungannya siapa? Kita memiliki peralatan itu semua nggak? Oke, lingkungannya ternyata di rumah. Ya, setelah itu komitmen nggak si Ani ini melakukan itu? Perlu nggak ada sayurnya dia dipotong dulu kan? Betul nggak Bapak Ibu? Terus kemudian dia mau nggak untuk saat di komitmen ini dia mau nggak nyalain kompor? Salah satu bagian aja tidak dilakukan, jangan harap nasi goreng itu jadi, betul nggak? Nyalain kompor aja nggak mau, nggak bisa. Kalau dia nggak mau memotong garlic nggak bisa. Begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah itu aktif dan dinamis, dia harus lakukan proses memasak itu. Kemudian dia harus komunikasikan, Papa mau pedas atau mau telur mata sapi atau telur dadar atau dan lain sebagainya, betul nggak? Komunikasikan, mau asin, mau pakai saus tomat atau tidak, betul nggak? Itu hal yang mudah. Kemudian setelah Bapak Ibu komunikasikan, Ibu Ani ini harus konsentrasi dan fokus. Andai kata tidak, maka dia tinggal sebentar gosong. Kira-kira menjadi sebuah masak nasi goreng? Tidak, Bapak Ibu. Ya, hal yang mudah yang kita pelajari dari membuat nasi goreng sampai membuat pesawat akan lewat prosedur ini. Dari hal yang hari ini saya akan membahas cuma topik pertama dan topik kedua saja. Lain waktu, insya Allah kalau ada waktu kita belajar lagi. Dan disiplin Bapak Ibu. Andai kata dia melakukan masak nasi goreng kayak apa sih caranya? Kompor dinyalain, wajan ditaruh di sana, sudah tersedia, kemudian
Chinese food, nasi goreng Chinese food yang mie tok-tok itu apa? Langkah pertama. Minyak ditaruhin. Tanpa minyak langsung bawang putih bisa nggak? Nggak enak. Kemudian bawang putih, setelah bawang putih, kalau bawa nasi gorengnya 1 piring, bawang putihnya 4 siung, 5 siung, enak nggak? Nggak enak. Ya, harus porsinya harus pas. Kemudian setelah itu bawang putih ditaruh, kemudian dia tumis dulu sebentar, kemudian dia masukin telur. Jangan dimasukin nasi dulu, kemudian telurnya belakangan. Nggak enak, betul nggak? Ibu-ibu yang suka masak, ada step-step yang kita harus lakukan dengan disiplin. Kemudian sinergis. Kita bisa minta tolong papa atau adiknya atau anaknya, kamu siapin piring ya, kamu siapin sendok ya, kamu siapin ini ya, kamu bantu untuk kocok telur ya. Itu sinergis, hubungan satu keluarga. Saya lihat di Trusty Agency sudah ada beberapa ide yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Kemudian setelah itu mulailah ditempatkan di piring. Kemudian mungkin ayahnya suka yang banyak, dikasih yang banyak. Jangan anak dikasih banyak. Kenapa? Satu kali akan kurang, sisa. Kemudian setelah itu evaluasi. Papa, nasi gorengnya terlalu asin. Ini hubungan saudara mau bangun masjid lah, mau berpergian, mau sebagai guru, sebagai tentara, semua akan. Bapak Ibu tadi pagi, Bapak Ibu bangun jam berapa? Kalau Bapak Ibu tidak punya tujuan ke sini, jangan harapkan saudara akan sampai ke tempat ini. Kalau Bapak Ibu sudah punya janjian jam 10 untuk datang ke tempat ini, setidak-tidaknya jam 8 Bapak Ibu bangun, Bapak Ibu siap-siap sama makan, sarapan, ke toiletan dan sebagainya, perjalanan sampai di sini setengah 10, jam 10, betul nggak? Kalau tidak ada tujuan, jangan harap Bapak Ibu sampai ke sini. Tujuannya apa? Hari ini aku ingin belajar. Nah, dari sini kita coba langsung masuk ke prudensialnya ya. Tujuan Bapak Ibu apa sih masuk prudensial? Tujuannya apa sih? Cari jodoh boleh. Tujuannya apa lagi sih? Jadi kaya. Jadi kaya. Apa lagi? Jalan-jalan gratis. Oke, jalan-jalan. Apa lagi? Apa lagi? Cuma itu aja. Punya kantor sendiri. Punya kantor sendiri. Apa lagi? Oke, Bapak Ibu ambil selembar kertas. Andai kata Bapak Ibu nggak punya, saya akan kasih ini. Saya cuma pada saat saya meninggal dunia, saya ingin dikenang sebagai orang yang suka memberi. Bapak Ibu ambil selembar kertas yang bagus. Iya. Ada yang nggak punya? Oke, yang nggak punya, lain waktu tolong membawa. Siapa lagi yang nggak punya? Selembar 2 lembar kertas. Kita akan sama-sama mencoba meng-create apa tujuan kita, apa tujuan Bapak Ibu. Kemudian setelah menjadi tujuan kita kan agency manager, betul nggak? Betul ya. Semua tujuannya seperti Bapak Wibisono, seperti Bapak Kanhu. Kalau Bapak Kanhu bisa 3,5 tahun, kita ikuti alurnya. Kalau Pak Wibisono bisa membeli CRP, kita ikuti. Jangan harap Bapak Ibu punya gaji 7 juta sekarang. Jangan harap beli CRP. Kenapa? Mungkin pengeluaran saudara sudah terlibat terlalu banyak, betul nggak? CRP itu satu berapa Pak Wibi? Bensinnya? Kurang lebih nggak boleh, Ibu. CRP itu berapa? 2000 cc ya? 1,6 itu CRP. Bapak sebentar jalan 6 kilo 1 liter. Bapak jalan dari Mulyosari ke sini kurang lebih 20.000. Kalau Bapak nggak kuat, jangan mentereng-mentereng, buat apa gitu loh. Tapi kalau memang sudah waktunya dan bisa diatur dengan baik, nggak apa-apa. Ayo kita nikmati. Tanggal 23 saya rencana nanti mau menikmati, saya menghabiskan uang untuk rekreasi dengan keluarga. Karena apa? Keluarga saya sudah menderita jam 9 tak tinggali terus dari pagi sampai jam 9 malam, tak tinggali kadang-kadang sampai malam. Nanti saya akan cerita. Pak Roy Stephen untuk mencapai 6 bulan ini, beliau jam 8 pagi start, betul ya Pak Roy? Jam 8 pagi start sampai jam 2 pagi. Saya akan cerita sedikit
Bapak Ibu bisa tiru, bisa juga atur strategi tidak perlu tiru. Kenapa? Kalau Bapak Ibu melakukan hal itu terus-menerus, satu kali organ Bapak Ibu kalah. Kenapa? Kalau sudah sakit ginjal seperti Sony meninggal dunia saya, betul nggak? Kenapa? Karena kita didesain. Saya belajar satu dari kaset Mary Jian itu dia cuma cerita, saya jam 9 pagi sampai jam 5 sore saya kerja. Kenapa? Karena suami saya tidak mengizinkan saya untuk bekerja lebih dari jam 5. Akhirnya pun dia bisa income berapa kira-kira Pak untuk Mary Jian? AM ini kira-kira income berapa? Enggak boleh Pak, dia lebih Pak, dia sudah punya kantor, beberapa kantor kok. Saya belajar dari beberapa hal yang kita bisa ikuti. Mungkin 400, mungkin dia sudah punya 2 atau 3 kantor. Terus kemudian setelah itu apa yang Bapak Ibu persiapkan untuk menuju AM ini? Sekarang posisi Bapak Ibu jangan nggak usah ini tujuan besar kita. Nah kalau sekarang kita agent, rebut posisi kita menjadi Associate Unit Manager. Kalau kita sudah IUM, posisikan kita untuk Unit Manager. Itu step yang kalau misalnya Bapak Ibu mau ke Jakarta dari Surabaya ke Jakarta, Bapak Ibu mau lewat mana? Naik mobil mau lewat mana? Mau lewat mana? Pantura yang atas. Berarti harus Surabaya kemudian Gresik. Kira-kira ada nggak tulisan dari Surabaya langsung tulisan di Milestone? Bapak Ibu tahu nggak Milestone? Terus kemudian ada begini ya. Ini biasanya nanti ini Sidoarjo, Surabaya, kemudian ini Gresik dan lain sebagainya, betul nggak? Atau mungkin nggak ada di sini langsung Jakarta, jarang. Step by step. Gresik dulu, setelah Gresik mana Pak? Lamongan, setelah Lamongan Tuban, setelah itu ke Yogyakarta, betul nggak? Ngapain gitu kan? Lewatlah Cirebon, Semarang dan lain sebagainya. Bisa sampai begitu. Terus kemudian setelah itu sampailah ke Bandung, betul ya? Terus Cimahi. Lewat mana? Dari Semarang ke mana Pak? Ke Jogja. Jogja itu turun Ibu. Pekalongan kemana? Tegal. Setelah Tegal, Cirebon, Indramayu, kemudian baru sampailah kita. Ini step-stepnya yang kita perlu pelajari. Andai kata Bapak Ibu tidak pelajari, maka seperti saya lah, kegagalan demi kegagalan. Saya sempat dihitungkan sama Pak Wibisono sampai sekarang saya simpen baik-baik. Pak Wibi, saya kepingin income 25 juta satu bulan. Setelah waktu itu saya cerita sama Ibu Elizabeth, Liz, aku kepingin 5 juta, yuk apa caranya dihitungkan, dan puji Tuhan tercapai. Setelah itu kan kita bikin yang gede, kepingin income 25 juta, kepingin beli mobil 120 juta. Caranya ya apa? John, tidak bisa kamu dalam 1 tahun. Kamu harus sampaikan 2 tahun kedua pasti akan mencapai 25 juta. Ini hitungan ini loh, terus menerus saya taruh di papan supaya saya bisa memonitor, oke, salahnya di mana, betulnya di mana, evaluasinya bagaimana. Dan evaluasi yang ada di sini pun Bapak Ibu bisa lakukan setiap periodik, weekly, monthly, yearly. Jangan 3 tahunan. Misalnya kita punya plan 5 tahun, juga boleh, itu tujuannya. Tapi segera beranikan diri saudara untuk update. Kenapa? Dulu orang nggak punya handphone, sekarang punya handphone. Sekarang zamannya BlackBerry. Bapak Ibu, saya prediksikan 2-3 tahun lagi BlackBerry sudah nggak laku. Mungkin ada Johnny Berry atau apa gitu ya. Yang lainnya yang sesuai kebutuhan. Dulu PDA sebelum BlackBerry. Setelah itu BlackBerry. Setelah ini pasti akan ganti kok Bapak Ibu. Mungkin ada apa lagi yang kita bisa Oke, jadi kita tentukan prinsip sukses, menetapkan tujuan, persiapan, lingkungan yang kondusif, komitmen, aktif dan dinamis, komunikasi, konsentrasi, fokus dan disiplin. Bapak Ibu, kenapa kok saya tulis di sini?
karena saya cuma mengantisipasi andai kata ini tadi nggak bisa terbuka. Kita harus punya alternatif apa yang kita bisa lakukan andai kata kita nggak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tapi jangan kita berpikir apa yang kita step yang kita lakukan kalau kita belum melakukan hal yang kita impikan, apa yang kita inginkan, apa yang Bapak butuhkan. Biasanya leader Bapak akan tanya, Bapak kepingin income berapa? Itu yang gampang diukur. Kemudian setelah disiplin, kita akan baca ini dengan ini saja ya Bapak Ibu. Tujuannya kita mencapai sesuatu tempat atau AM. Kita ini ya, saya punya sebuah cerita tentang sukses itu apa sih? Mencapai impian, sekecil apapun impian, tapi kita mampu mengatasi segala rintangan. Kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, kita bisa mengurangi atau kita bisa melampaui apa yang halangan yang ada kita capai untuk mencapai impian tersebut. Bapak Ibu, jangan lupa di negara Jepang itu kita perlu belajar. Kenapa? Kalau 1 bulan sebuah mobil itu ditargetkan 1 bulan itu ditargetkan sebesar 7.500 unit. Ya, kemudian berarti satu harinya kira-kira produksi berapa unit? Berapa? 250 unit. Betul nggak? Kemudian satu jamnya produksi berapa? 10 unit. Kemudian berarti setiap 6 menit itu ada 1 unit. 1 unit ini 200 juta. Berarti setiap jam itu ada 2 miliar yang diproduksi oleh Toyota, oleh yang mereknya Jepang gitu. Bapak Ibu, dalam proses tersebut maka apa yang harus dilakukan? Bahan-bahannya harus ada, on the track semua, relnya semua jalan, dan jadi sebuah mobil. Setiap 6 menit jadi 1 mobil, itu pun sendiri produksi masih kurang. Memenuhi dalam negeri aja kurang, memenuhi luar negeri masih kurang. Setiap 7 menit, keluar 1 mobil yang seharga 200. Setiap keluar 7 menit, bagaimana kalau sepeda motor? Kita belajar sedikit ya tentang sepeda motor. Ini yang bisa kita pikirkan. Kalau 1 hari itu ditargetkan 13.333 unit sepeda motor, berarti 1 jamnya itu 555 unit. Kemudian setiap menitnya itu ada 9 unit per menit. Berarti setiap 7 detik itu ada 1 unit per 7 detik. Jadi coba cuma ambekan gini, jadilah sepeda motor 1. Yang rantainya lah, yang gearnya semua jadi 1, jadi itu Honda. Tapi kenapa kok pada saat kita akan create 100 juta sebulan, saya tadi melihat 10 30 kita baru mulai. Ayo kita rubah bareng-bareng. Andai kata di sini Bapak Ibu di dalam timing dalam belt ini ada 1 yang tidak bisa bekerja, harus ada antisipasinya, harus ada alternatifnya. Kalau misalnya MC ini tidak bisa, ada MC yang lain, ada speaker yang lain. Kalau perlu Bu Ida 1 kali bilang. Cerita Bu, bagaimana prosesnya, caranya ya apa sih? Kita belajar 1 buku, kita tuangkan itu aja kok nggak susah. Tapi proses kayak gini ini akan memudahkan kita step by step Bapak Ibu ya. Terus kemudian Bapak Ibu untuk membuat contoh. Nah, 1 kali kita mau kemana, menggunakan apa, bagaimana caranya, bisa Jaka Kelana dan kereta api. Dia si Jaka Kelana masuk ke stasiun Gambir, kemudian dia beli tiket kereta api, kemudian setelah itu dia masuk ke kereta sesuai dengan nomor tujuannya. Singkat cerita, karena dia kelelahan, dia tertidur. Alhasil besok paginya dia masuk ke Yogyakarta. Padahal dia tujuannya ke Semarang. Apa konsekuensinya Bapak Ibu? Salah tujuan, rugi waktu, rugi biaya. Betul nggak? Betul. Sampai Nggak nyampe.
capek. Terus kemudian ya seperti saya, income ya pas-pasan, disuruh Pak Bibi ganti mobil, mikir, terus duitnya dari mana? Dapat 10 juta habis, dapat 13 juta habis, apalagi dapat 6 juta kurang. Loh, saya cuma berpikir dulu, enak ganti karyawan, 1 juta jebore. Enggak kayak gitu. Bapak Ibu nggak kepengen anak Bapak Ibu disekolahkan ke IPH. One day, when I got 1 million every month, 1 million itu 1 juta sebulan. I send my son to IPH school. You know how much should I spend for my son to enter that school? 800,000 rupiah. 800 Bapak Ibu. Orang-orang di sekitar saya cuma bilang gini, kau ini gendeng yo. Kau bayaran 1 juta kok anakmu mau masuk di IPH. Sing bayar, sekolahnya 800. Tengah bulan ini saya baru tahu why anak saya dimasukin ke sana. Soalnya satu kali ada ibu ini, ibu 1 bulan ibu bisa menabung berapa? 40. 1 tahun ibu? Enggak, 1 bulan. Yakin Bu? Ya 30 lah, 30. Ibu pasti ya Bu, soalnya saya enggak mau kalau ibu sekarang bisa 30 ternyata bulan depan nggak bisa Bu. Yang 20 pasti Joni. Bapak Ibu ingat, kalau 20 masuk ke saya untuk 4 orang, kira-kira komisi saya berapa? Komisi saya berapa? Nah kalau maaf kata saya ikutkan sekolah yang 100 ribuan, level-level yang bisa menabung ya sekitar segitu Bapak Ibu. Nggak bisa nabung di Budiajil. Ya wis anakku tak sekolah di sana. Sekarang SDJ 1750. Tapi Bapak Ibu kenalannya yang punya mobilnya Alfa, mobilnya Mercy, dan itu sudah umum. Aku tak SDJ naik sepeda motor. Tapi istriku sudah saya belikan Avanza. Untuk delok lakon nih pasti menang. Itu aja. Dan rintangan pasti banyak. Tapi ingat proses kesuksesan tadi bisa mencapai impian, tetapi bisa menghilangkan segala rintangan ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian tujuan jangka panjang dimulai dari langkah awal. Andai kata ibu tadi ini tidak menyalakan kompor, tidak memasukkan minyak, tidak memasukkan garlic, bawang putih, bisa jadi sebuah nasi goreng? Tidak bisa Bapak Ibu. Jangan harapkan kita bisa menjadi AM, kita bisa memiliki CRV. Engkau Pak Bibi tak ganti mana? Terus pasti semua agennya CRV, masuk Pak Bibi CRV, tidak mungkin. Naik lagi. Dan itu kebutuhan akan jadi lebih besar lagi Bapak Ibu ya. Tujuan kita harus smart, ikuti cara kerja, mencapai jenjang karir. Oke. Sekarang Bapak Ibu tulis di lembar kertas yang tadi Bapak Ibu, smart, specific, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Andai kata para leader tidak keberatan, mohon dibantu dibimbing. Oh ini yang daerah Pak Kanto, oh ini dari Pak Bibi, daerah Pak siapa Pak Julius, ini Ibu Elizabeth, supaya bisa proses ini benar-benar terjadi. Silakan langsung mendekati ke agen-agennya atau agennya mendekati ke leader-leadernya ya. Oke, luangkan waktu berpikir Bapak Ibu untuk tujuannya dulu ya. Tujuannya Bapak Ibu buat spesifik itu jelas. Misalnya Bapak Ibu ingin, saya dulu pernah dikasihin seperti begini sama Ibu Elizabeth. Alhasil nggak mencapai 578 impian saya. Goal tahun 2009 API saya cuma 170 sekian, nggak mencapai. Kenapa? Tidak dimonitor setiap bulan. Bapak Ibu, saya sudah buatkan seperti begini. Ini hopefully bisa membantu. Ini keinginan saya 578 Pak Bibi, tapi nggak tercapai. Kenapa? Nggak dimonitor, nggak diikuti terus. Joni 578, Joni 578, Joni 578. Nggak ada, nggak akan tercapai. Ini loh tulisannya UM 578, nggak tercapai.
Sekarang loh kita mau beriman 1 miliar sekarang, hal aktivitas kita tidak tinggi, jangan harapkan loh. Terus kemudian Bapak Ibu boleh tulis di sini nanti ya, seperti yang saya sudah kasihkan ke leader-leader, nama Bapak Ibu, unitnya siapa, kemudian posisinya apa, kemudian setelah itu nanti Bapak Ibu tulis di kertas itu kepenginnya Bapak Ibu apa, kemudian masukin ke amplop. Nanti amplop ini saya minta, saya akan kasihkan ke leader Bapak Ibu, biar Bapak Ibu akan dimonitor terus. Ya, tulis yang di amplop itu tulis nama Bapak Ibu, alamat Bapak Ibu, nomor telepon Bapak Ibu. Meskipun amplop ini bekas, tapi penuh kuasa kalau Bapak Ibu lakukan dengan baik ya. Nama Bapak Ibu, alamat Bapak Ibu, kemudian telepon Bapak Ibu. Saya cuma punya waktu sekitar 20-30 menit, saya akan akhiri ya. Nama Bapak Ibu, kemudian di kotak yang tertulis ini unitnya siapa, leadernya namanya siapa, kemudian posisinya sekarang apa, ya, posisinya Bapak Ibu apa, sudah ditulis? Jadi saya ulangi, di tengah sini atau terserah di bawah sini boleh nama Bapak Ibu, alamat Bapak Ibu, nomor telepon Bapak Ibu. Kemudian setelah itu yang di kotak atas, unit Bapak Ibu itu siapa? Ibu Rosana, Elizabeth, Bapak Kanggo, Bapak siapa? Kemudian posisi Bapak Ibu sekarang apa? Ya, sudah? Oke, betul. Unitnya siapa? Kemudian namanya siapa? 2010 kepingin apa? Tahun 2010 kepingin apa? Biar ini betul-betul tercatat, termemori, terucapkan, kemudian diulang-ulang diucapkan, insya Allah terwujud apa yang Bapak Ibu inginkan. Boleh misalnya semua jadi AM Pak Wibi senang toh Pak? Betul enggak Pak Wibi? Betul. AM ini kurang lebih 30 orang ini jadi AM, Bapak jadi apa Pak? Tahu gitu ya. Super AM gitu ya. Biar ini terjadi. Berapa saat yang lalu saya sempat memonitor di SB7, 39 orang, 36 orang yang omset 100 juta. Sekarang Bapak Ibu sudah 60 orang yang omset 100 juta. Andai kata ini terjadi juga di tempat kita, betapa bahagianya atau kita. Kan kalau misalnya Bapak Ibu omset 100 juta, komisi Ibu Ida berapa Bu? Omset komisi Bapak Ibu berapa? Omset 100 juta. Oh, tambah 12. 42 dibagi 8, dibagi 12 berapa? Berapa? 3,5 loh Bapak Ibu setiap bulan ya. Oke, tolong Bapak Ibu buat smart, spesifik. Bapak Ibu kepengen apa? Bapak Ibu kepengen sepeda motor boleh. Yang harga berapa? Mobilnya, mobil yang merek apa? Kemudian yang harga berapa? Yang tahun berapa? Baru atau bekas? Kepengen measurable itu bisa terukur. Misalnya gaji Bapak Ibu tahun 2010 kepengen 5 juta, kepengen 10 juta. Jangan seperti saya, terlalu tamak. Kepengen 25 juta tahun depan, angel. Kecuali ada terjadi mujizat. Begitu ya. Bapak Ibu harus lakukan sesuai kapasitas Bapak Ibu. Kalau misalnya lingkungan Bapak Ibu cuma orang yang bisa nabung 500, itu aja digandakan. Tapi kalau lingkungan Bapak Ibu bisa 5 juta, itu Bapak gandakan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu lingkungan Bapak Ibu, ya ojo minder toh Mbak Pak Wibi. Buat apa kita minder terus kemudian kita mundur, kita tidak bekerja? Jangan. One day loh kita akan menjadi seperti demikian. Satu kali loh kita akan bisa sama-sama menjadi yang serupa seperti yang telah dialami beberapa leader kita. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga boleh achievable. Achievable itu bisa diraih. Misalnya gini, saya income 7 juta kepengen CRV. Terlalu mulu. CRV berapa harganya Pak? 360.
Kira-kira kalau cicilan berapa tahun yang cuma bisa 2 juta Pak? 10 tahun melet loh Bapak Ibu, 2 jutaan terus 10 tahun. Kurang ya? Nah, enggak bisa itu kalau 10 tahun. Sekarang berapa? 300 berapa Pak? 360 10 tahun loh. Hitungan kali 15%, 150%. Harga akan jadi 700-800 juta, betul nggak? Bapak Ibu bagi setiap bulan 80 juta, bagi lagi. Jangan harap begitu. Harap aja misalnya katanya dulu. Step by step loh. Anak saya loh bisa makan sak sendok cilik, dikasih sak sendok cilik. Sekarang sudah bisa sendok besar. Mosok lebih sudah sendok besar, kemudian sak jenis jajan mosok buka sak entong Bapak Ibu. Jangan. Pasti tidak akan sesuai porsinya. Mungkin porsinya bisa lebih banyak lagi ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga bisa realistis. Mungkin dapat dicapai 2 tahun lagi. Kemudian bisa dicapai, oke, tulis Bapak Ibu target ini cuma 2010. Tapi kalau Bapak Ibu cuma nulisnya terlalu kecil, yang rugi Bapak Ibu. Tapi kalau terlalu besar, Bapak Ibu tidak akan pernah capai. 578, jangan pernah harap tercapai kalau saudara tidak punya step plan untuk saudara lakukan aktivitas. Di punyanya Pak Wifi lebih realistis. Saya dikasih waktu, oke, Joni kamu bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli harus targetkan kamu sudah UM. Kemudian minggu pertama kamu harus punya sekian API. Kemudian kamu harus punya rekrut sekian, dan rekrutanmu kamu harus juga buat, dia itu harus buat berapa. Misalnya saya rekrut A, B, C, D. A itu Bapak Ibu harus targetkan berapa nilainya si A. Si B harus target berapa? 400, 200, sehingga apa yang saudara inginkan itu tercapai. Kira-kira untuk bisa mencapai itu kayak apa levelnya? Ya orang-orang yang kaya. Jangan orang level-level, maaf kata, saya sering kali dimarahin sama leader saya, John, kamu misalnya rekrut tukang soto, maaf ya Pak, sekarang tukang sotonya sudah less. Jadi tukang soto ini mesti harus yang lebih laris supaya apa? Income-nya dia bisa ditabungin. Tidak semua orang, misalnya tukang beca, ya agak susah ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus punya spesifik target. Kemudian, nah setelah itu Bapak Ibu tulis kepingin income berapa, kepingin beli apa, kepingin 5 juta, kepingin. Tadi kan Bapak Ibu kepingin income 10 juta, kepingin income 5 juta. API harus berapa Pak? Income 5 juta, API harus berapa? 200 bisa? Bisa ya Pak? Kepingin income 5 juta, API harus berapa? 200 ya? Oke, 200. Kemudian setiap bulan Bapak Ibu harus isi dibagi 12, dibagi 10 aja dah. Yang 2 bulan itu untuk ngurus klaim, untuk ngurus administrasi. Bagi 10 berapa Pak? 20 juta setiap bulan. Gampang ya. Setelah Bapak Ibu tulis itu, Bapak Ibu kepengen ngerekrut berapa? Soalnya jiwa kita cuma selling dan rekrut. Kalau Bapak Ibu rekrut tanpa selling, jangan harap Bapak Ibu bisa jadi you. Kenapa? Karena Bapak Ibu harus dituntut dulu 150 juta, betul nggak? Kalau itu 150 juta, andai kata syarat direktur S2 pemasaran harus, direktur pemasaran harus S2, Bapak Ibu jangan harap S1 ngelamar kecuali punya referensi ya. Kemudian produksi tim berapa? Tadi kan rekrut 2, kepengen ngarepin sih ini berapa total produksinya. Terus kemudian Bapak Ibu tulis bagaimana mencapainya. Oke? Sudah ya? Kalau Bapak Ibu tidak punya tujuan, hasilnya cuma kegagalan atau tidak akan tercapai. Kemudian kalau tujuan itu Bapak Ibu tidak pikirkan, Bapak Ibu tidak persiapkan, jangan harap. Jadi stepnya sekarang UM dulu. Kalau saudara AUM, SUM, itu yang Bapak Ibu harus siapkan. Sudah Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tulis
Sudah selesai? Siapa yang perlu supervisi lagi? Sudah ya? Setelah itu Bapak Ibu produksi seperti begitu sebanyak mungkin. Taruh di kamar mandi, taruh di meja belajar, meja kerja, taruh di dompet, taruh di... Dan nanti Bapak Ibu, ini tadi kan sudah hafal ya? Itu tolong dimasukkan di amplop itu, nanti saya akan kasihkan ke leader Bapak Ibu. Supaya leader Bapak Ibu ini benar-benar bisa membantu. Andai kata Bapak Ibu tidak bisa mencapainya, Bapak Ibu sudah ikut iramanya, sudah dapat solonya, gitu ya. Kemudian kalau bisa gini, Bapak Ibu sekarang kita bangkit berdiri sama-sama. Bapak Ibu kita bangkit berdiri sama-sama. Kita dalam hitungan ketiga, saudara tuliskan, saya ingin UM, saya ingin 5 juta, saya ingin seperti yang Bapak Ibu tuliskan. Kira-kira saya minta 8 kali ya Bapak Ibu katakan ya, dengan irama semangat yang menantang. 1, 2, 3. Saya ingin UM, saya ingin income 25 juta. Saya ingin 8 kali. 8 kali. Misalnya saya kepingin SUM ya. Ya kan tahun 2011 saya ingin SUM kepingin income 25 juta itu 8 kali. Oke, 1, 2, 3. Saya ingin Lola. 1, nggak bisa. Bapak Ibu katakan. 2, 3. Saya ingin Alah, melompong dong. Andai kata Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ulang, tak kasih handphone saya, kalau semangat gak ya? Semangat ya? Oke, tapi handphone ini akan menjadi milik saya sendiri. 1, 2, 3. Saya Oke, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu lipat, masukkan di amplop itu, kemudian minta tolong untuk dibantu Bu Ida kolek, dibantu Meli kolek ya, semua ini. Kalau Bapak Ibu tadi ingin mobil, ya Bapak Ibu gambarkan mobil. Jadi syaratnya untuk jadi dokter harus lulus TK, SD, SMP, SMA, dan universitas. Kemudian Bapak Ibu tadi masukkan ke persiapan. Apa yang ini tadi kita sudah mulai masuk ke persiapan ya Bapak Ibu ya. Nanti setelah itu Bapak Ibu boleh buat yang namanya daftar nama plus berapa dia bisa tabung, berapa yang kita bisa dapatkan, hari ini kita mau kemana. Ibu Medi Malang itu bagus, dia punya sistem bagus. Setiap hari ini saya ketemu 15 orang, dia catat si Ida alamat ini, si SP alamat ini, si ini, dan itu alamatnya udah urut. Kenapa? Karena dia full canvassing. Dan setiap hari dia bisa ketemu 15 orang minimal. Sekarang jadi AM wajar. Kalau Bapak Ibu tidak catat aktivitas Bapak Ibu, jangan harap. Biasanya kan seringkali, aku hari ini lo sudah aktivitas, tapi ditolak. Ketemu nih berapa papan? Ketemu cuma 4, ditolak wajar. Lo kalau ditolak, kalau 10, ketemu 10 emangnya Bu Medi keterima semua? Enggak loh. Kalau misalnya itu 10 ketolak, tapi dia akan dekat ke closing. Kenapa? Karena kalau misalnya dia ke 11 dia malas, dia berhenti, dia tidak akan nemuin yang namanya jabatan agency manager ya. Sudah, tolong dikolek lagi. Kalau yang unit manager ya kalau yang leader kasihkan ke leadernya masing-masing. Dikolek ke agent-agentnya dikolek, bisa dibantu dulu. Masih.
Bapak Ibu sediakan waktu, luangkan waktu untuk berpikir, sediakan waktu untuk bekerja, sisihkan uang, hadapi perubahan, disiplin, hadapi resiko, tekad, berlian, cita-cita dengan tindakan sering tetap. Oke, tujuannya tadi sudah, Jakarta Kelana sudah, kemudian kita tujuannya perjalanan Surabaya Jakarta tadi sudah, action SUM tadi sudah, tujuan saudara tadi tolong ditulis tadi sudah, kemudian saya kepengen cerita sedikit. Kalau Bapak Ibu sudah mencapai senior agency manager, ya, nah saya kepengen cerita sedikit gitu. Nah, mati. Kalau Bapak Ibu sudah senior agency manager, segera cari ahli warisnya Bapak Ibu ya. Ya, kalau sudah senior agency manager, segera cari ahli warisnya. Tapi biasanya Pak Bibi tidak akan berikan ahli waris itu ke Jani Janjan, pasti ke Ibu Bibi ya. Betul ya Pak Bibi? Ya, Pak Kandung juga disuruh ahli waris Pak. Serahkan ke Ibu Teti ya. Sudah. Misalnya saudara ingin, jadi realistis harus masuk akal. Jangan kepingin yang seperti tadi saya ceritakan si arti, kalau income saudara cuma 5, ojo toh, jangan. Kemudian tujuan ini harus saudara siapkan ke keluarga. Mama, aku ingin jadi UN Mama. Aku terpaksa untuk tinggalkan income sampai jam 9 malam. Ma, biar ini terwujud Ma. Mama kepengen tambahan 2 juta, aku beri Ma. Sehingga dia tidak punya image yang jelek. Prudensial ini kok kayak gini ya? Kan udah prudensial ini kok membuat suami ini tidak betah di rumah. Saya akhirnya cerita sama istri saya. Dulu ambil sekarang enakan kerja dulu. Sekarang loh, pagi pulang nganterin Steven sampai malam jam 9. Kalau orang sampai jam 2 pagi boleh dilakukan. Besok pagi saudara bisa bangun jam 7? Nggak bisa. Kalau pulang jam 11 Bapak Ibu bisa bangun jam 7? Bisa, masih kiyo. Betul nggak? Kalau aktivitas boleh di-change aja berhasil kok. Ya. Supaya keluarga ini bisa membantu kita, dan tujuan ini harus masuk sampai kalbu kita. Sampai apa yang kita pikirkan, apa yang berdasarkan tujuan itu. Kemudian katakan 20 kali step itu dilakukan harus hari ini. Berani bayarkan, tetapi luangkan waktu berpikir, sediakan waktu bekerja, sisihkan dana, keluarkan tenaga, hadapi perubahan. Sebentar lagi BlackBerry nggak laku. Penjual BlackBerry harus berpikir apa yang. Sebentar lagi mungkin syarat UM 500. Apa yang harus Bapak Ibu persiapkan supaya 500 itu bisa lewat? Terus kemudian Bapak Ibu bisa buat action plan, ikuti kurikulum training, belajar dari speaker. Saya cuma kepengen satu ide Bapak Ibu. Andai kata Pak Benny itu bisa ditingkatkan tenaganya, ini tak kumpulin ke Pak Benny. Kemudian Pak Benny kopi duplikasi, Bapak Ibu yang kepengen beli 10.000. Misalnya gunaannya 3.000 CD-nya, ya biar buat listrik 2.000, buat tenaganya Pak Benny 1.000, 5.000 masukin kas gitu misalnya. Supaya apa? Ini pun bisa menjadi ilmu gitu. 10.000 murah kok. Kemudian Bapak Ibu punya misalnya Pursuit of Happiness. Oh, ya apa caranya seseorang ini bisa mempertahankan kehidupannya? Bapak Ibu beli 6.000 mungkin sekarang, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu juga lihat bagaimana dia mencapai transformer, bagaimana dia mencapai misi untuk bisa terselesaikan dengan baik sesuai. Terus kemudian belajar dari speaker, berbanyak materi cerita seperti begini itu Bapak terima, Bapak ambil sarinya, kemudian Bapak terapkan. Apa yang Pak Bibi lakukan, saya coba terapkan. Gak cocok jangan dilakukan. Style saya gak cocok jangan dilakukan. Saya cuma kepengen seperti Pak Andi Grianto, ya rekrut, ya jual. Agentnya juga banyak.
Kemudian kalau kita pengen belajar rekrut, belajar ke Pak Kanu. Kalau pengen belajar jualan yang mahal, belajar ke Pak Wibisono. Kalau belajar motivasi speaker, belajar sama Johnny Johnson. Gitu kan? Waduh. Ya. Coba Bapak Ibu pelajari karakter orang. Bapak Ibu belajar dari industri asuransi, produk lain, pahami produk baru, catat setiap aktivitas Bapak Ibu. Supaya kelihatan hari ini loh, kita ini kerja enggak gitu loh. Di kantor 2 jam untuk menyiapkan administrasi kita boleh, gitu ya. Saya ketemu. Belajar dasar perencanaan, manajer, motivasi, organizing, belajar memimpin. Bapak Ibu jangan harapkan Bapak Ibu jadi AM nggak bisa memimpin, jangan harapkan gitu. Belajar maju, pasti kok diperlukan Bapak Ibu satu kali kok. Belajar aja nggak apa-apa, salah nggak apa-apa kan diketahui 30 orang. Tapi kalau Bapak Ibu bisa lakukan itu, satu kali loh Bapak Ibu akan dipanggil sama agensi-agensi yang lain. Belajar ngatur, kemarin kita ke panti asuhan, diatur sama Pak ini kita lakukan. Kemudian mau diarahkan apa yang kita bisa, kita lakukan. Belajar ambil keputusan. Terus nambah ilmu yang berkaitan. Hari ini saya belajar buku ini, besok saya belajar buku yang lain, besok saya belajar buku yang lain. Kemudian nah, satu kali Bapak Ibu kalau jadi agency manager ojo sombong. Percuma kita punya uang banyak tapi sombong. Kita kikir atau kita pokoknya satu kali kalau saya minta sama Bapak, saya mau. Tapi kalau Bapak minta sama saya, sebentar ya Pak, 2 hari lagi ya. Pakai kata yang syarat. Jangan seperti begitu. Bagi ilmu. Biar kehidupan kita itu seperti mata air. Kenapa? Semakin dicedok, semakin jernih air itu keluar. Kehabisan? Nggak akan pernah kehabisan air itu ya. No tujuan tidak kemana-mana. Tujuan tidak pasti saudara nyampe kan tujuannya nggak diharapkan. Persiapan yang baik. Oke. Jadi Bapak Ibu juga harus tingkatkan ilmu Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan, mempresentasikan. Loh, misalnya gini loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cerita bakwan Solo dan itu keinginannya, saya minta contoh ya. Contoh Ibu boleh, Bu. Mari Bu maju ke depan. Ibu kesukaannya makan apa Bu? Kan hari ini aku pegangkan nggak apa-apa ya Bu. Ibu sukanya makan bakso. Tolong presentasikan Pak Wibisono ini lagi jual bakso, bakwan. Dan Ibu ini favorit betul dengan Pak Wibisono. Coba dengan baksonya Pak Wibisono, baksonya. Silakan. Saya mau nawarin. Iya, cerita bahwa baksonya Pak Wibisono enak. Mel, yuk makan bakso yuk. Dulu di sana ada namanya Pak Wibi jual bakso, enak bilang. Baksonya besar. Terus itu rasa dagingnya tuh kerasa banget, kayak jeruk nipis lagi kalau kecek-kecekan. Aduh. Kira-kira menarik nggak? Enak nggak? Tapi kalau misalnya nggak apa-apa ini kan step ya. Tapi kalau saya, Mel, ada bakso di sana loh enak. Ya, ayo kita berangkat ya makan yuk. Malas. Terima kasih Ibu. Mau hadiah ya Bu? Iya. Mau hadiah? Buku. Ampun. Terima kasih Bu. Jadi kita harus presentasi. Di situ loh, sayurnya itu betul-betul fresh. Kalau mau makan pecel, kita benar-benar sayurnya baru dimasak. Tapi yang ngono suwene, ya itu yang kita harus pelajari. Kemudian langkah awal itu menentukan langkah akhir. Saudara kalau naik satu step tangga ini, Bapak Ibu berhenti di situ. Jangan harapkan Bapak Ibu mendengarkan materi di sini. Karena Bapak Ibu harus ngakhiri step itu sampai ke lantai 3 ini. Siapkan visi Bapak Ibu. Jam tidur tadi yang saya ceritakan. Jam 7 Bapak Ibu bangun berangkat kerja. Paling lambat jam 9. Ini saran saya. Kemudian Bapak Ibu lakukan itu setiap hari. Itu akan jadi ritme Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu makannya nggak teratur, betul itu saat makan nggak teratur itu pun nggak baik. Satu kali vertigo, satu kali penyakitan, betul nggak?
Dan kalau kita sudah mau makan, jangan makan babi Bapak Ibu. 80% dari kandungan daging itu ternyata lemak. 1 kilo itu 80%-nya lemak. Setelah saya cekkan, waduh, katanya orang isi enak-enak. Lepaskan itu. Tak perlu setahun sekali aja kalau yang Chinese, ada yang suka yang makan itu. Bapak Ibu jangan makan jeroan. Kalau saat makan jeroan akhirnya meninggal dunia, yang rugi ya keluarga Bapak Ibu sendiri ya. Kemudian pakaian kita yang baik, Bapak Ibu jangan pakai jeans ya, pakai kain celana, pakai celana kain, pakai baju kain. Kemudian jam makan yang teratur. Mental ini kalau kita ditolak bagaimana? Kalau kita memotivasi orang bagaimana? Biar motivasi itu timbul dari dalam. Kemudian kita terus bekerja. Kita harus dapat gitu ya, tapi kemudian tenang, enak, aku sama orang juta setengah, tenang ya. Kemudian material, saudara siapkan uang. Pada saat saudara ulang tahun, minimal saudara SMS butuh duit, betul nggak? Telepon butuh duit, kunjungan butuh duit, kita nemenin butuh duit. Kemudian saudara siapkan SPAJ di dalam tas saudara. Saudara siapkan sales maker, sales kit, untuk perjalanan. Bapak Ibu kepengen ke Singapura, ketahui dulu Singapura. Bapak Ibu kepengen pergi ke satu tempat, cari dulu mana tempat yang paling enak yang kita bisa datangi. Terus kemudian kita nginepnya di mana? Kita prepare sebaik mungkin. Oh iya ya, aku nak hari gini ke Chinatown, ke sini, mari ke situ. Step kita akan sangat mudah kita capai ya. Kemudian daerah tujuan, daftar nama, jadwal kerja, mencatat semua kunjungan di agenda dan mengerjakan rencana itu. Rencana tanpa berpikir, kita mempersiapkan tanpa berpikir bagus enggak? Kita berpikir tanpa merencanakan, kita melakukan aktivitas tanpa berpikir bagus enggak? Ya lebih baik kita berpikir kemudian kita melakukan aktivitas ya. Ini semua Bapak Ibu juga perlu pelajari. Waktu Nabi Yusuf ada di sini ya, dia persiapkan pada musim kelaparan. Tapi satu kali musim kelimpahan dia simpan. Satu kali dia kelaparan, negara itu kelaparan, orang-orang datang pada Yusuf dikasih sedikit ya. Kalau sudah mulai selesaikan sampai kita berprestasi, bila kita mempelajari lagi, ulangi lagi, kemudian evaluasi, kita catat dengan rapi dan betul ya. Kegagalan adalah proses pembelajaran. Bapak Ibu jangan takut, kesempurnaan itu melalui proses bertahap. Kita tidak bisa menyenangkan setiap orang. Antisipasi dan buat alternatif bila terjadi kegagalan. Buat persiapan apa saja untuk mencapai smart Anda. Ya. Oke. See you. Kalau mau kasih aplaus ke rekan-rekan, yang lebih lagi.